Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Taruna Utama, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56. Nama September Namo, SPP 4839, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Saya akan menjelaskan terkait dengan materi pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Pengembalian kerugian negara di luar peradilan. Ketika negara mengalami kerugian akibat pengelolaan keuangan yang tidak benar, penyelesaian pengembalian kerugian negara tidak selalu melalui pengadilan loh. Bentuk penyelesaian ini dapat dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dalam bentuk tuntutan ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian yang diwajibkan bagi pihak yang menyebabkan kerugian negara untuk mengembalikan kerugian tersebut. Tuntutan ganti kerugian bertujuan untuk memulihkan keuangan negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Kemudian, adapun pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat, yang pertama, bendahara. Bendahara meliputi bendahara di kementerian, lembaga non-kementerian, dan lembaga negara. Kerugian disebabkan oleh bendahara ini harus segera dilaporkan kepada BPK. Proses penyelesaian termasuk surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara. Yang kedua, yaitu pegawai negara bukan bendahara. Melibatkan pegawai negara yang tidak memiliki status sebagai bendahara. Dan proses penyelesaian juga melalui surat keputusan pembebasan penggantian kerugian sementara. Yang berikutnya, yang ketiga adalah pejabat lainnya. Nah, melibatkan pejabat lain di dalam lembaga negara dan wajib melaporkan kerugian negara kepada BPK. Adapun pembebasan tuntutan ganti rugi. Pembebasan tuntutan ganti rugi ini mempunyai syarat pembebasannya. Yang pertama, yaitu kadaluarsa hak negara dalam waktu 5 atau 8 tahun. Yang kedua, yaitu tidak adanya laporan kerugian negara kepada pengampu bendahara atau pegawai negeri. Yang berikutnya juga ada proses penyelesaian tuntutan ganti rugi. Yang pertama itu tata cara penyelesaiannya. Yang harus dilakukan dalam tata cara penyelesaian ini yaitu menyelesaikan tuntutan ganti kerugian di luar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh BPK. Yang berikutnya, prosedur ini mencakup pengumpulan bukti, pemeriksaan dokumen, dan evaluasi terhadap kerugian yang terjadi. BPK juga bertanggung jawab untuk menetapkan besarnya kerugian yang harus dikembalikan oleh pihak yang terlibat, dan keputusan BPK dapat berupa surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara atau pembebanan pengganti kerugian negara, tergantung pada tingkat keparaan kerugian yang ditimbulkan. Yang berikutnya adalah tindak lanjut terhadap keputusan BPK. Pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian wajib mematuhi keputusan yang dikeluarkan oleh BPK. Yang berikutnya, jika terdapat keberatan terhadap keputusan BPK, pihak yang terlibat berhak untuk mengajukan banding atau pembelaan diri sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Dan berikutnya juga ada pelaksanaan pembayaran. Setelah keputusan BPK final dan tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh pihak terkait, dilakukan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian kepada negara. Dan pembayarannya harus dilakukan dalam waktu yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan. Yang berikutnya adalah konsekuensi hukum dan sanksi administratif. Yang pertama, kewajiban pelaksanaan pembayaran, yaitu setelah terbitnya keputusan BPK, pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian wajib melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pembayaran ini merupakan wujud tanggung jawab pribadi atas kerugian keuangan negara. Yang kedua yaitu sanksi administratifnya. Jika pihak yang terlibat tidak mematuhi keputusan BPK atau menunda-nunda pembayaran ganti kerugian, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Dan yang berikutnya, sanksi ini dapat berupa teguran, penundaan kenaikan gaji, atau bahkan pemecatan dari jabatan dan diemban. Dengan membayar uang pengganti sebesar dana yang dikorupsi diberlakukan terhadap 2 terpidana kasus korupsi IKTP Irman dan Sugiharto. Apakah ini bisa menjadi cara yang jitu untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelaku korupsi? Kita akan bahas langsung bersama Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Tama S. Langkung. Selamat siang, Mas Tama. Selamat siang, Pak. Kalau kemudian kita berkaca kepada kasus KTP elektronik Irman dan Sugiharto, selain divonis juga diberikan sanksi mengembalikan dana yang dikorupsinya. Apakah ini bisa
kita katakan sebagai salah satu angin segar, ataukah ini sebetulnya bagaimana sih menerjemahkannya? Sebetulnya ini hanya sesuatu yang biasa dalam pandangan kita ya. Karena apa? Dalam vonis Biasa ya? biasa selalu ada. Jadi uang pengganti itu kita harus jelaskan bahwa uang pengganti merupakan uang yang dia korupsi, yang dia nikmati. Jadi kan kalau diurai ya misalnya, dalam perkara IKTP kerugian negara 2,3 triliun. Apa saja itu? Soal pembeliannya, soal distribusi, sampai diurai secara terperinci oleh penuntut di persidangan. Oke. Tapi berapa yang dinikmati oleh Irman? Itulah kemudian yang menurut hakim harus diganti, yang kita sebut dengan uang pengganti. Pengganti. Jadi uang pengganti hanya sampai di situ. Nah, yang lain-lainnya ini yang jadi pertanyaan besar. Hampir setiap perkara keluar kerugian negaranya fantastis. Tapi bagaimana dengan aset recovery-nya, pemulihannya? Baik, kita lihat dulu grafis ini juga dari ICW. Grafis berikut ini 2015 kerugian negara 3,1, jumlah uang pengganti ini ya 1,542 triliun begitu ya, Mas Tama. Selanjutnya 2016 3,085 triliun kerugian negara, kemudian jumlah uang pengganti dan denda lebih turun lagi ya. Artinya ada 1,5 triliun kerugian negara itu tidak kembali begitu ya. Betul. Nah, jadi begini, ini kan penelitian yang kita lakukan berdasarkan putusan. Jadi kalau putusan bilang, oh kerugian negara total se-Indonesia dalam waktu setahun sekian triliun. Nah, pertanyaannya berapa yang dieksekusi? Nah, jadi tahapannya masih panjang. Pertama, dia harus terbukti di persidangan. Setelah terbukti di persidangan, dia harus dieksekusi oleh penuntut umum. Setelah dia dieksekusi, dia harus disetorkan ke kas negara. Itulah kemudian yang dihitung oleh Kementerian Keuangan. Berapa nih setoran PNBP-nya, penerimaan negara bukan pajak. Itu yang kemudian bisa dieksekusi. Makanya saya lihat tadi misalnya, di 2016 totalnya kan besar. 2016 3, Ya. kemudian yang kembali hanya tidak sampai 1 triliun. Persis sekali totalnya. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya di audit BPK, jadi total berapa sih yang dikembalikan? Nah, kalau saya hitung yang sudah dikembalikan ya, dan sudah diaudit, artinya sudah terverifikasi oleh Kementerian Keuangan maupun oleh BPK sendiri. 15 misalnya, yang diserahkan oleh kejaksaan itu hanya 504,26 miliar. Itu udah berarti ya. Itu total keseluruhan dari mulai harta disita, semuanya. Kalau kita kan hanya bisa uang penggantinya aja loh, cuman segini besar ya. Tapi yang berhasil kembali itu semuanya itu ada 504,26 miliar. Baik. Karena itukah sulit untuk memverifikasi dana yang korupsi oleh pihak-pihak atau oleh terpidana? Apakah karena itukah sehingga vonis bagi masing-masing koruptor ini tidak selalu disertai dengan sanksi itu? Persis kan. Jadi memang kalau di Indonesia, jadi lagi-lagi dasar hukum yang kita pakai itu masih di level berapa kerugian negara yang dinikmati. Dia kemudian diganti. Padahal kalau ngomong kerugian negara kan besar. Saya bilang di KTP saja 2,3 triliun. Kemudian yang dikembalikan ada berapa? Itulah yang dinikmati oleh Irman. Berarti kan KPK punya tantangan dia punya tantangan lagi yang lain. Bagaimana caranya dia 2,3 triliun tersebut bisa kembali? Makanya kita sudah banyak usul pidana korporasi diantaranya. Hukum dong korporasinya. Rampas hartanya kalau kemudian harta-harta itu diperoleh dari hasil korupsi. Atau misalnya uang-uang yang berubah bentuk, berubah wujud jadi aset, jadi barang milik pribadi, atau jadi gedung dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian dalam pandangan saya beberapa tahun terakhir tidak maksimal. Kita belum bicara soal hukumannya terlalu ringan ya, belum. Kita baru bicara pengembalian dana ya, pengembalian dana yang di kerugian negara. Baik, kesimpulannya adalah penyelesaian pengembalian kerugian negara di luar pengadilan merupakan proses yang melibatkan BPK sebagai lembaga yang bertanggung jawab. Melalui tuntutan ganti kerugian, negara dapat mengembalikan kerugian yang disebabkan oleh pihak-pihak tertentu dan memastikan kerugian negara tetap terjaga. Proses ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Demikianlah presentasi saya atau penyampaian materi saya terkait dengan materi pengembalian kerugian negara di luar pengadilan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang untuk kita semua.